Gini. Belum belum. Aman. Makasih ya Allah, ini Pak Ustadz. Bu, ini nanti mungkin akan digunakan untuk apa ke depannya gitu, uang dari Ya bantuan? pengennya ditabung gitu, ini buat modal warung gitu. Buat makan sehari-hari gitu. Sama taman kuli nyuci gitu, bahkan kuli nyuci kan sebulan sekali gitu. Makanya itu duit digolang, duit gitu habis gajian. Tadi sempat bilang Pak Tarno, mohon maaf, udah nggak kasih nafkah itu Sejak kapan Bu? Mungkin Sebagai setrup yang sekarang, karena nggak bisa pulang kali, nggak ada yang nganterin, kenapa masih ditarahanku mereka kali itu bertiga. ditahan siapa Bu? Ya Pak Salamat barangkali kita saujon enggak ya, Kusi Dewi sama Pak Salamat sama Hadi, karena itu kan yang jadi ngaruntakan rumah tangga saya lah itu. Orang mereka tahu si masa masih sayang, kamarnya mau pulang ngabeluin kamar mandi itu pada bocor rumah kita dari Bandung, katanya lu mau dikasih duit ntar saya pulang mobil kita taruh di sini kata gitu. Terus itu pas nerima surat mobil kan ditahan, kena ditahan sote, nah kena dimanfaatin orang katanya. Ya udah teteh, kena plat mobilnya udah habis, ya udah tetehnya dikasihin kayak gitu, katanya digadein 25 juta si Dewi katanya. Ya saya mah nggak tahu lah, duitnya di kamar lain itu duit masih dari ke Bandung kan, harus setruk. Saya diajak itu karena kan itu si Dewi kabur karena saya udah nggak kerja, udah ada acara kayak gitu. Terus pulang tiap hari ke sini. Ya pas kemarin itu aja setruk yang kemarin tanggal 25 bulan Mulud. Kalau bulan kemarin itu saya emang nggak tahu gitu. Oh berarti ada kasus baru bahwa Pak Tarno mobil gade, gimana Pak? Kan saya gini, saya jujur ya, katanya itu katanya surat mobil siniin, katanya digadein 5 juta katanya gitu. Kata siapa? Kata si Mas. Nah digadein buat apa? Buat modal karena jualan ikan katanya gitu. Nah karena plat mobil itunya mau habis dikasihin, ternyata kan ditahan itu. Karena udah habis itu plat mobilnya, mau berpanjang ya udah gitu. Nah kan ada acara ke Bandung, ke orang Bandung dikasih nih, nggak kemana-mana. Terus si Dewi itu katanya sama si Lisa udah pulang, udah pada pulang ke kampungnya lah gitu, udah pada pulang karena nggak ada acara. Nah pas itu ada job di Bandung, saya diajak, orang Bandung diajak, terus si Mas diajak, ikut karena malah anak saya itu diajak yang di sini Daud ikut katanya gitu sama mama katanya gitu. Pas itu kan muncul itu setruk ngeliat di Bandung. berarti stroke yang terakhir berarti itu ya? Iya, ketiga kalinya ini. Itu makanya langsung dibawa ke Warakas gitu. Berarti gak ada Kalau dibawa ke sini mah saya masih ngurus lah, iya sama nih usi Salamat kek usi Uwa lah gitu, bawa ke sini, jangan dibawa ke sono gitu. Berarti gak ada mobil kemarin untuk modal jual ikan, Iya, mainan, katanya buat modal. Ya, malah mau pulang ke sini mau betulin kamar mandi kan mampet, kamar mandi itu rumah pada bocor, hancur di belakang. Ini di tempat tidur ada yang bocor juga. Makanya kata yang kemarin si Mas itu yang nyoting, ibu ini ibu kebocoran, iya kalau tidur. Terus ibu bagaimana ya? Nyari yang nggak bocor lah gitu di dalam rumah. Terus gudang-gudangnya kan si Mas ada punya gudang alat-alat sulap. Iya. Itu kan di kamar itu buat kalau naruh duit, mau naruh apa nggak tahu, udah dikunci suka di rantai. Nah kamar itu dibongkar karena bocornya gede sampai ngeyembang air di bawah, kayak surut sendiri, kebocor sendiri, gede airnya. Itu dari 25 juta sendiri, mungkin Ibu sempat dikasih sama Pak Tarno buat beresin kamar mandi atau nggak sama sekali? Ya pertamanya itu kan mau digadein berapa, 5 juta, ya udah buat lu kalau bas kan lu kan dulu nyai seperti biasa, kalau udah lama mah bilang lu gitu. Nah nih katanya 2 juta dikasih, aku terang-terangan ya, nggak minta itu, si Mas ngehargain. Ya udah buat situ buat lu katanya 2 juta, terus mau 3 juta lagi buat modal kayak gitu, buat ngebetulin kamar mandi sama warung. Nggak cukup lah warung 1 juta kan gitu. Ya udah diterima, itu temannya aslinya si Olip, bukan si Mas tuh terakhir ke sini pas gitu setruk. 20 jutanya
Yang kalau 25 juta nggak tahu, katanya digadekin kata si Dewi pas diambil suratnya 25 juta. Nah orang yang ngasih tahu kasini mah 5 juta kayaknya. Berarti masih komunikasi nggak sih Bu untuk yang setelah stroke ketiga itu? Stroke ketiga Komunikasinya itu gimana? komunikasinya Mulai- sama Pak Tarno. Iya. Ya dari situ udah nggak kasih nggak sini pernah. lagi. Berarti Iya. nonton dari TV aja, dari berita aja. Iya, tahu-tahu katanya setruk digandung itu dina HP ngirim ke anak ke si Sadi. Itu pas itu kan nggak dengar dikasih duit Bu Mas Rapi, saya kuli nyuci dari sono. Ibu itu kata Bu Tarno, ibu dapat jatah katanya gitu. Berapa dapatnya? 10 juta katanya. Saya nggak tahu. Saya kan HP kan nggak bisa buka, nggak bisa kalau nggak ku anak gitu. Terus saya nggak punya TV, nggak nonton TV, ya kena sibuk kerja. Kadang pulang asar saya kerjanya seharian kalau nggak gosok. Berarti yang duit dari Rafi itu Ibu sama sekali nggak tahu dan Nggak tahu, saya dari Mas Rafi ke dari siapapun nggak tahu saya mah. Makanya orang lagi nggak pulang kasih. Seharusnya saya mah pulang lah gitu alanterin tuh si Salamet. Kenal kan Salamet bukan baru-baru kenal sama saya di zaman RCTI. Pertama di situ suka nyewa ular kasih Mas teh. Berarti dengar jumlahnya doang 10 tapi nggak kebagian gitu. Enggak sama sekali, malah ini anak buah si Eeng sama si Igun. Hayu Bu Tarno urang ka Warakas. Minta duit jatah ibu kena kata Mas Rapi katanya si ibu dapat jatah kena isi pertama, isi sahnya gitu. Ya udah saya kalau dikasih dianterin Pak Salamet saya diterima. Kalau nggak dikasih saya nggak minta gitu. Masih bisa nyuci kok, masih sehat gitu. Saya nggak mau ngalang minta-minta gitu. Kalau dikasih terima saya mah. Rezeki mah dari mana aja. Alhamdulillah sekarang dari Pak Ustadz. Siapa namanya? Ya tambahin Pak Ustadz ngasih sembako juga deh Pak Ustadz. Siapa deh? Lupa lagi. Alhamdulillah lagi rezekian. Ibu tahu Raffi kasih uang itu dari siapa, informasi itu kapan? Dari tetangga, Oh, tetangga. dari Nonton. iya, HP gitu. Kata orang-orang tetangga di sini lah pada itu katanya Mas Rapi ngasih duit kata 10. Terus kontrakannya katanya dibayar. Setelah daripada ngontrak mendingan pulang ke sini sih Mas. Masih diawatin masih buka terbuka orang dulu gitu. Setrupka pertama, setrupka 2 saya yang ngurus, nggak minta dibantuan siapapun. Saya kuli nyuci. Kena kata si Mas gini, awas jangan sampai ke wartawan. Itu susternya di Koja mau dipoto, itu barengan Mas Tukul itu di rumah sakit PON itu. Kata susternya, ibu katanya Mas Tukul kan di sini dirawat katanya gitu. Saya kan masih dicolok di rumah masih genting kayak itu. Tahu tahun berapa itu? Sebelum corona. Udah corona. Ini berarti tiap bantuan yang masuk ke Pak Tarno tuh si ibu nggak dapat berarti gitu ya? Udah dapat sampai rakunnya sudah entah 1.000 harus nama kan kalau si Mas kan sakitnya kena menau itu harus si Mas kan paling nurut kalau omongan orang harus Pak Salamet ke saudaranya itu baru saudaranya baru kemarin habis struktural yang kedua itu saudaranya kenalnya kenapa saudaranya minta kerja di sini. Nah kenalnya itu tadi nama nggak tahu nggak ada saudaranya nggak ada anaknya kenal sama anaknya waktu udah masuk ke TV. Tadinya 8 tahun saya nggak tahu saudara, nggak tahu ada anaknya. Karena si Mas tertutup. Mas punya saudara enggak? Mas punya anak enggak? Punya 2 tapi belum pernah ke sini gitu. Si Isa, si Halimah, apalagi yang si Nanang anak pertama gitu dari orang Kerawang meninggal itu. Tapi kalau dari ibu anak Pak Tarno berapa? Nggak punya keguguran. Itu saya bagi saya kuli nyuci itu keguguran. Karena di KB ternyata pertama kalau dengan di karena tuh KB berenang udah banyak kali udah punya cucu dari si Mas. Nah udah 8 tahun saya punya rumah ini nggak di KB punya anak keguguran 5 bulan terus keguguran lagi nanti habis keguguran nggak lama hamil lagi 3 bulan keguguran lagi. Bu ini kan banyak yang 2. 2 kali. Ya. Bu ini kan banyak bilang Pak Tarno jual kesedihan itu gimana Bu respon ibu sendiri gitu?